Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Bandua Sepekan minggu ini. Tentunya edisi Minggu 5 November 2023. Bersama saya Amiratun Nahar akan kami hadirkan informasi menarik selama sepekan untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Bandua Sepekan kali ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 22 kg lebih, hasil barang bukti yang diamankan dari 11 pelaku. Dimasukkan ke dalam mesin blender yang sebelumnya diisi dengan air sabun, satu persatu bungkusan besar yang berisikan paketan narkotika jenis sabu-sabu langsung dimusnahkan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Andi Rian Jayadi bersama Forkopimda Kalsel di Aula Gedung Matilda Batlayeri Mapolda Kalsel Selasa 31 Oktober 2023. Pada pemusnahan ini, Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 22 kg lebih dari 11 pelaku. Dengan 7 kasus pengungkapan selama 1 bulan, mulai 21 September 2023 hingga 26 Oktober 2023, yang berhasil diungkap jajaran Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalimantan Selatan. Menurut Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian Jayadi, dengan besarnya barang bukti yang diamankan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkapkan tindak pidana pencucian uang dan akan dikembalikan apakah para pelaku ada kaitannya dengan jaringan Freddy Pratama. Informasi dari hasil pengembangan kasus ini masuk dari arah barat, Kalsel. Malaysia berarti ya? Dari barat berarti kita bicara Kalbar ya. Kalau kemasannya iya, kemasannya ini kan bisa saja sama, tapi sumbernya bisa berbeda-beda. Kemasan yang digunakan mirip, buat kemasan teh Cina, kita tahu kan sumbernya bisa saja dari Golden Triangle, segitiga emas, tetapi pemasoknya itu bisa berbeda-beda. Nah makanya tadi saya katakan kepada rekan-rekan, kita membuka komunikasi dengan teman-teman PPATK untuk melihat aliran dana dari para pelaku ini. Selain itu, pihak kepolisian juga memusnahkan narkotika jenis lainnya yakni ekstasi dengan jumlah 28 butir lebih yang pemusnahannya juga dimasukkan ke dalam mesin blender berisi air sabun. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi jajaran Polda Kalsel yang kembali berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 22 kg lebih dari 11 pelaku yang diamankan. Kembali berhasilnya jajaran Polda Kalsel melalui Direktorat Reserse Narkotika yang menggagalkan peredaran 22 kg lebih narkotika jenis sabu-sabu langsung diapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Apresiasi ini langsung disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur, diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sulkan saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika bersama Forkopimda di Aula Gedung Matilda Batlayeri Mapolda Kalsel Selasa 31 Oktober 2023. Pemprov Kalsel melalui Gubernur Sabiri Nur mengaku apa yang telah dilakukan personil Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalsel dinilai bisa menyelamatkan ribuan jiwa masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkotika. Untuk itulah Pemprov Kalsel juga meminta peran aktif masyarakat dengan melaporkan ke pihak berwajib sebagai bentuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Direktorat Reserse Narkoba atas kerja keras dan dedikasinya dalam menangani permasalahan narkoba di wilayah kita.
terlaksananya pemusnahan barang bukti pada hari ini sebagai bukti nyata kesungguhan Polda Kalimantan Selatan beserta pihak-pihak terkait dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di daerah kita. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Berikutnya pemirsa, jelang pemilu 2024, Provinsi Kalsel menjadi atensi nasional terkait kerawanan kampanye melalui media sosial yang bermuatan sara, hoaks, dan ujaran kebencian. Hal itu disampaikan Bawaslu Kalsel saat gelaran pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel di salah satu hotel di Kabupaten Banjar. Dan media pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Jelang pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kalsel melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, organisasi, wartawan media di salah satu hotel di Kabupaten Banjar, Kamis 2 November 2023. Kegiatan yang didominasi para insan pers di Kalsel tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya dari PWI Kalsel, Bawaslu Kalsel, dan KPU Provinsi Kalsel. Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Inmas Kalsel Sri Rahmah mengatakan, digelarnya pendidikan politik dengan melibatkan wartawan ini untuk memperkaya informasi, literasi, dan wawasan sehingga pemilu 2024 dapat berjalan sukses. Harapkan berperan aktif sesuai peran dan tugas masing-masing untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif maupun pilkada. Peran media massa dalam hal ini insan pers merupakan salah satu pilar kekuatan negara untuk turut mensukseskan pemilu. Sementara itu, dalam materinya, Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono mengatakan, Provinsi Kalsel menjadi atensi nasional yang dinilai memiliki kerawanan kampanye melalui media sosial yang bermuatan sara, informasi hoaks, dan ujaran kebencian. Kerawanan di media sosial di Kalsel tersebut berada di peringkat kelima setelah DKI Jakarta, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Untuk itu, Bawaslu Kalsel akan terus meningkatkan pengawasan di media sosial untuk mencegah beredarnya isu kampanye politik yang bermuatan sara, informasi hoaks, dan ujaran kebencian tersebut. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan itu masuk ke 5 besar rawan tinggi terkait dengan kampanye di media sosial yang bermuatan sara, hoaks, dan juga ujaran kebencian. Nomor pertama itu DKI Jakarta, kedua Maluku Utara, ketiga Bangka Belitung, keempat Jawa Barat, kelima Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, berdasarkan hasil scoring IKP tersebut di dimensi media sosial, maka ini menjadi tugas bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan pencegahan, melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi agar media sosial pada masa kampanye sampai nanti pengut itu tidak diwarnai dengan narasi-narasi ujaran kebencian, hoaks maupun sara. Tentu juga dengan instansi-instansi terkait stakeholder, kita juga berupaya untuk menekan agar lini masa di media sosial itu tidak diwarnai dengan maraknya atau masifnya konten yang berbau sara, ujaran kebencian maupun hoaks. Sementara itu, Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menjelaskan, sejauh ini tahapan pemilu 2024 yang sudah berlangsung adalah terkait akan diumumkannya daftar calon tetap pada 3 November, serta sudah disiapkannya beberapa logistik pemilu, termasuk akan segera dicetaknya surat suara. DCT pada tanggal 3 November 2024, kemudian kita akan umumkan pada tanggal 4 November 2024. Insya Allah tanggal 5 kita sudah mulai klik nasional, klik kedua nasional untuk menentukan pemenang dari pengadaan surat suara dan formulir.
pemilihan. Rencananya surat suara datang apa Bu? Surat suara belum karena baru klik nasionalnya tanggal 5. Nanti kalau setelah itu baru bisa ditentukan, karena kita akan survei juga penyedia yang dimenangkan oleh KPU RI sesuai dengan Logistik yang sudah disalurkan kemana aja? Logistik sudah ke kabupaten kota, 13 kabupaten kota sudah tersalurkan. Ada beberapa logistik, yang pertama bilik suara, tinta, kemudian segel, termasuk kabel TIS sudah sampai ke kabupaten kota. Yang tersisa di tahap pertama ini kotak suara yang belum. Diperkirakan minggu ketiga November akan sampai. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi lainnya, renovasi jembatan Pasar Lama yang menelan anggaran 11,8 miliar rupiah mendapat berbagai respon di tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang tidak, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan. Pemerintah Kota Banjarmasin kini sedang melakukan renovasi jembatan Pasar Lama yang membentang di atas Sungai Martapura. Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai 11,8 miliar rupiah bersumber dari APBD. Nantinya jembatan ini dijadikan sebagai kawasan destinasi wisata baru karena akan dihiasi lampu warna-warni hingga air mancur. Melihat renovasi jembatan yang menelan biaya cukup fantastis, menimbulkan riak di tengah masyarakat yang menilai pemerintah terlalu berlebihan dalam menggunakan anggaran. Salah satunya Raffi, warga Banjarmasin ini menilai perbaikan jembatan ini tidak bersifat urgen, masih banyak jembatan lainnya yang perlu perbaikan mendesak. Kurang masalahnya, dananya tuh kebanyakan dari anggarannya tuh, masalahnya masih banyak jembatan yang lain yang bisa diperbaiki, rusak banget juga masih lumayan aja. Berbeda halnya dengan Sri dan Rahmadi yang menilai anggaran tersebut tentunya sudah diperhitungkan matang pemerintah, apalagi pengerjaan jembatan yang melewati sungai tentunya memerlukan biaya yang banyak. Karena tahu masalah rapi segala macam itu kan, jadi kemungkinan kalau sesuai hitungannya sesuai asal sesuai jalan pelaksanaannya dengan anggaran itu kan jadi salah. Soalnya baru tahu apa yang kurang ngerti masalah itu. Kan sudah diperhitungkan sama pemerintah, nah berarti ya itu sudah dananya itu. Karena biasanya kan yang di dalam sungai ini kan memerlukan biaya banyak. Nah itu kan makanya tuh sudah diperhitungkan pemerintah, berarti ya memang itu dananya. Saat ini pengerjaan terus dilakukan, berbagai ornamen telah dipasang pihak kontraktor yang ditargetkan rampung pada akhir 2023 ini. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, PAM Banjarmasin lakukan pergantian MCCB 1250A di booster Es Parbat. Hal tersebut diungkapkan manajer produksi 1 PT Air Minum Banjarmasin Perseroda, Rusmamilu Hajadi, Senin 30 Oktober 2023. Ia mengungkapkan untuk kondisi MCCB yang lama sudah terbilang usang dan rentan terjadi kerusakan, sehingga perlu dilakukan pergantian dengan yang baru guna pelayanan terbaik ke masyarakat. Sehubung dengan adanya pengerjaan tersebut, pompa air akan diberhentikan sekitar 6 jam. Rencananya, pengerjaan akan dimulai pukul 8 pagi, Rabu 1 November 2023. Sedangkan waktu penghentian pompa diperkirakan mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 siang. Pihak PAM Banjarmasin berharap pengerjaan nanti berjalan lancar dan tepat waktu. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan Festival Cinta Kabupaten Banjar. Informasi selengkapnya sesaat lagi.